Kira-kira seberapa sering atau seberapa suka kamu ingin orang yang salah sama kamu itu dipenuhi rasa bersalah? Kira-kira dengan orang itu merasa bersalah, masalahnya akan terselesaikan. Kalau menurut Bruce Naramore, rasa bersalah itu nggak menghasilkan apa-apa, karena dengan merasa bersalah justru membuat masalah seseorang malah jadi lebih buruk dan bukan bertumbuh. Rasa bersalah itu sangat gak sehat. Masa sih Tuhan yang penuh kasih dan bijaksana mau supaya kita dipenuhi rasa bersalah? Selamat datang di Dengerin Buku Channel yang akan mereview dan membacakan sekilas dari buku-buku inspiratif untuk nemenin kamu yang suka belajar bisa merefleksikan isi bukunya. Jadi buku-buku inspiratif itu gak berlalu begitu aja. Kali ini kita mau bahas salah satu buku yang mengintegrasikan teologi sama psikologi yang ditulis sama Bruce Naramore dan Bill Counts. Judulnya Bebas dari Rasa Bersalah. Ini buku lama sih, jadi mungkin agak sulit menemukan cetakan barunya. Tapi Dengerin Buku Channel mau share hasil renungan dari buku ini. Karena buku ini bagus banget buat kita renungkan. Apalagi buat kita-kita yang sering dihantui rasa bersalah sampai mengganggu aktivitas dan suasana hati. Atau bisa juga buat kita-kita yang senang kalau orang lain yang kita anggap udah mengecewakan bisa merasa bersalah. Karena mungkin selama ini kita berpikir kalau orang lain merasa bersalah, mereka nggak akan mengulang kesalahannya. Tapi belajar dari buku ini, kita akan punya perspektif yang beda. Di buku ini ada beberapa bab yang dikelompokkan jadi 3 bagian, dan video kali ini kita akan belajar bagian pertama yang akan mengajarkan kita secara detail tentang dasar kehidupan yang bebas dari rasa bersalah. Nah, kira-kira kamu termasuk orang-orang yang sering dihantui dengan rasa bersalah nggak? Atau apakah kamu termasuk orang yang cenderung ingin mendisiplin orang lain dengan membuatnya merasa bersalah? Pertama kita mau ngerti dulu nih, bentuk dari rasa bersalah itu seperti apa sih? Ternyata ada bermacam-macam. Bruce Naramore pernah membuat survei untuk tahu kira-kira apa sih yang sebenarnya kita alami sampai kita jadi merasa bersalah. Beberapa jawabannya dikelompokkan jadi 3 kategori. Yang pertama, kategori rasa bersalah karena takut ada hukuman. Bentuk rasa bersalahnya jadi takut sama apa yang akan terjadi setelah dia melakukan sesuatu yang dirasa salah. Bahkan parahnya, kita jadi mengembangkan kecenderungan menghukum diri sendiri berdasarkan pengalaman mendapatkan hukuman yang pernah kita terima atau yang kita anggap akan kita terima seperti waktu anak-anak. Bentuk kedua, bentuknya depresi. Contohnya misal merasa jadi orang gagal, merasa gak berguna dan gak berharga, atau merasa kotor, merasa pahit, dan menyesal yang berlebihan. Dan bentuk ketiga, rasa bersalah yang mencerminkan perasaan keterasingan dan penolakan. Bentuknya misalnya merasa sendiri karena sepertinya gak ada yang mengasihi dirinya yang punya kelemahan. Akhirnya, merasa benci sama diri sendiri dan gak bisa nerima dirinya sendiri. Ada juga yang akhirnya mengasingkan diri dan menghindar ketemu orang karena dibalik itu dia merasa dirinya gak pantas ada di lingkungan itu. Karena mungkin dia melakukan suatu kesalahan atau dia punya kelemahan tertentu. Atau kita merasa kesalahan yang kita lakukan mengakibatkan kita gak dikasihi lagi. Jadi kesimpulannya, kalau kita merasa bersalah, sebenarnya di balik itu kita sedang merasakan ketakutan yang mendalam bahwa kita akan dihukum. Atau ada perasaan gak berguna, atau ketakutan akan pengasingan dan penolakan. Yang paling sering kamu alamin yang mana kira-kira? Setelah kita tahu bentuk rasa bersalah itu seperti apa, melalui buku ini kita juga dijelasin kenapa ya kita itu punya rasa bersalah. Dan secara singkat dijelasin kalau perasaan-perasaan bersalah itu biasanya datang kalau pikiran atau tingkah laku kita nggak memenuhi apa yang ideal menurut kita. Jadi katanya saat kita lahir, sebetulnya kita mulai mengembangkan tujuan-tujuan,
ideal-ideal, dan aspirasi-aspirasi yang dibentuk dari ekspektasi-ekspektasi sekeliling kita. Kita pun diajar untuk taat dengan segala macam peraturan yang diberikan dari sejak kecil. Setiap keluarga punya aturan yang beragam. Ada yang sangat ketat, ada yang longgar, ada yang fokus pada hal-hal tertentu, ada yang sama secara umum. Jadinya kita bisa lihat ya, gak semua orang bisa merasa bersalah untuk hal yang sama. Tapi selain nilai-nilai politik, sosial, moral, dan rohani yang tertanam sesuai dengan lingkungan, ada juga kekuatan lain yang gak bisa dihindari. Kalau Rasul Paulus pernah bilangnya begini di Roma 2 ayat 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi artinya setiap orang punya pengertian yang dibawa sejak lahir mengenai apa yang baik dan jahat. Bahkan diajarkan atau enggak sama keluarga atau lingkungan, anak-anak pada umumnya bertumbuh dengan perasaan tentang apa yang benar dan salah. Di buku ini disebutnya norma dalam hati. Itu yang secara diam-diam nantinya menghakimi perbuatan-perbuatan kita sebagai bagian dari diri kita yang ideal. Atau mungkin kita lebih sering mengenalnya sebagai hati nurani, suatu anugerah umum yang memang Tuhan berikan kepada semua orang. Selain itu, sumber rasa bersalah juga gak hanya dari aturan yang secara jelas diberikan kepada kita, tapi juga dari pengalaman mendapatkan hukuman yang terekam dan kadang membuat kita menghukum diri sendiri dengan cara yang sama seperti orang tua di masa lalu. Ketika tindakan tertentu dari kita membuat orang tua marah, entah itu karena memang kita melakukan kesalahan yang membahayakan, tapi gak jarang juga karena kita gak sesuai dengan ekspektasi dan idealisme orang tua. Atau bisa juga kita mungkin sering dapat hukuman yang unpredictable sebagai sasaran ketidakmampuan orang tua mengatasi emosi mereka. Dan itu membuat kita jadi cenderung merasa bersalah dalam banyak hal, bahkan ketika kita belum melakukan apapun. Dari gambaran beberapa latar belakang itu, kita melihat ya, kalau ternyata kebanyakan dari kita menjalankan kehidupan terus-menerus di bawah ketakutan. Salah satu akibatnya, kita jadi gak bisa santai, apalagi menikmati hidup. Jadi, setelah kita memahami bentuk-bentuk rasa bersalah itu seperti apa, Bruce Naramore juga menjelaskan beberapa reaksi yang bisa timbul dari seseorang ketika merasa bersalah. Reaksi yang tadinya untuk mengatasi rasa sakit, tapi ternyata gak menghasilkan suatu perubahan dalam diri, dan justru hanya menambah beban yang gak perlu. Reaksi pertama, aku menyerah. Ini adalah cara paling mudah, tapi cara paling menyakitkan. Karena bisa berujung dengan depresi. Kondisi ini gak membuat kita bangkit dari kegagalan atau membuat perubahan, tapi sebuah reaksi karena kita melihat diri kita gak akan pernah baik di mata orang lain dan diri sendiri. Reaksi yang kedua, kita bereaksi dengan bilang, nanti kamu akan lihat siapa aku. Biasanya ini reaksi ketika rasa bersalah itu membuat kita merasa tertolak. Seseorang cenderung marah dan memberontak, akhirnya kita dengan sengaja melakukan apa yang salah. Karena merasakan betapa sulitnya terus berusaha ikut aturan untuk bisa diterima. Dan harus dihantui dengan rasa bersalah ketika gagal. Jadi akhirnya seseorang berusaha menunjukkan kekuatannya dengan memberontak, supaya orang yang telah menolaknya atau orang yang membuatnya merasa bersalah jadi seolah-olah kena akibatnya. Reaksi ketiga, aku gak sejahat itu kok. Reaksi ini menunjukkan penyangkalan kita akan perasaan bersalah. Bisa juga ada yang bilang, dibandingkan dengan orang lain, aku gak terlalu jahat, aku udah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Atau bisa juga kita bilang, namanya juga manusia.
Sebenarnya ini bentuk kita menipu diri kita sendiri dan orang lain. Contohnya misal ketika Adam menyalahkan Hawa. Dan kadang kita juga melakukan yang sama seperti Adam. Misal waktu kita bertengkar dengan pasangan, kita nggak mau merasa bersalah karena berpikir kalau penyebab utama kita melakukan kesalahan yang sebenarnya adalah pasangan. Atau contoh lain, kalau kita nggak berhasil di sekolah, yang disalahkan dosen atau guru. Atau misal dalam dunia kerja, kita dipecat atau nggak dapat promosi, lalu kita pun menuduh kalau bos kita emang nggak adil. Kondisi ini bukannya memecahkan masalah, tetapi kita sebenarnya memilih bersembunyi makin dalam. Ini jadi kebiasaan menipu diri sendiri, dan akibatnya kita nggak bertumbuh, malah justru menyebabkan kerusakan yang makin buruk. Rasanya reaksi ini cukup banyak ya yang melakukannya, apalagi yang mungkin kurang punya awareness, merasa diri paling benar, entah karena nggak tahu apa yang benar dan salah, atau memang menipu diri sendiri seperti yang tadi dijelasin. Lalu reaksi yang terakhir, ada yang bilang, "Aku menyesal, jangan hukum aku." Kalau ini mengakui kesalahan dan meminta pengampunan. Kelihatannya baik ya, tapi penting untuk tahu apa yang jadi motivasi di balik tindakan itu. Apakah memang kita prihatin kepada yang disakiti sehingga kita meminta ampun? Atau kita benar-benar menyesal dengan kesalahan? Atau kita hanya ingin melepaskan diri dari perasaan bersalah yang mengganggu? Kita harus jujur, apakah kita sebenarnya hanya ingin menghilangkan rasa bersalah atau memang mau memperbaiki tingkah laku untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain? Ada kalimat menohok dari Bruce Naramore begini, "Bukankah kita sering meminta pengampunan dari Tuhan, meskipun kita tahu kita pasti akan melakukan hal yang sama lagi? Dan bukankah doa pengakuan dosa hanya usaha rutin untuk membersihkan hati nurani dari perasaan bersalah?" Firaun juga pernah menyesal kok, tapi di balik penyesalannya ternyata dia hanya nggak mau aja ada tulah lagi. Dan setelah tulah itu berlalu, dia pun melakukan yang salah lagi. Kita pun seringkali begitu bukan? Menyesal dan mengaku salah hanya karena kita emang tertangkap basah bersalah atau karena nggak mau mendapatkan hukuman dan bukan karena ada dorongan atau keinginan untuk berubah. Nah, setelah menjelaskan semua itu, dengan berani Naramore bilang, kesimpulannya, ternyata rasa bersalah itu nggak menghasilkan apa-apa. Karena kenyataannya semua reaksi itu membuat persoalan seseorang malah jadi lebih buruk dan bukan bertumbuh. Jadi, apa kata Alkitab tentang rasa bersalah? Banyak orang mengira kalau Alkitab mengajar kita untuk merasa bersalah. Padahal tadi kita udah belajar, kalau ternyata rasa bersalah itu sangat nggak sehat. Masa sih Tuhan yang penuh kasih dan bijaksana mau supaya kita dipenuhi rasa bersalah? Nah, buku ini akan ngajarin kita untuk menjawab dilema ini, mengenal perasaan bersalah dalam Alkitab. Jadi kali ini kita mau membedakan arti bersalah yang diajarkan Alkitab. Kesatu, bersalah secara sipil. Itu artinya melanggar peraturan pemerintah atau undang-undang. Dan kalau ini fakta objektif, jadi bentuknya bukan perasaan. Kedua, bersalah secara teologis, yaitu pelanggaran terhadap hukum ilahi, mirip juga dengan sipil. Ini adalah fakta objektif, dan ini adalah keadaan kita yang sebenarnya. Kita bersalah di hadapan Allah terlepas dari apapun perasaan kita. Kita semua bersalah, kita semua berdosa dan gak sempurna. Dan yang ketiga, bersalah secara psikologis. Ini adalah perasaan, suatu keinsafan yang menyakitkan. Yang termasuk bersalah secara psikologis itu yang udah dijelasin tadi dari awal video. Perasaan bersalah yang Naramore bilang gak ada gunanya. Dan seringkali rasa bersalah ini muncul sekalipun gak ada kesalahan secara sipil maupun teologis. Jadinya buku ini mau mengajarkan kalau ternyata beda loh antara rasa bersalah psikologis dengan kesedihan yang membangun. Jadi yang diajarkan Alkitab itu bukan rasa bersalah psikologis, seperti yang awal kita kenali tadi. Tapi Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki kesedihan membangun, sebagai satu-satunya reaksi terhadap perbuatan salah.
seperti yang tertulis di 2 Korintus 7 ayat 9 dan 10. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesal. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kesedihan membangun dapat mengakibatkan perubahan tahan lama berdasarkan alasan yang tepat. Kesedihan membangun ini nggak melibatkan permainan perasaan bersalah yang tadi kita bahas, misal sampai menghukum diri sendiri. Alkitab banyak mengajarkan kita tentang bersalah secara sipil dan teologis, tapi tidak secara psikologis. Orang Kristen sama sekali nggak diperintahkan untuk mempunyai perasaan takut akan hukuman, perasaan gak berharap, atau perasaan tertolak ketika mendapati diri melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ketika dalam suatu ibadah kita memasuki bagian pengakuan dosa, seharusnya kita tidak lagi mengaku dosa sebagai rutinitas untuk mengobati rasa bersalah kita, tetapi suatu ungkapan kesedihan yang direspons dengan keinginan untuk berubah, bertobat menjadi lebih baik, bukan karena ingin diterima, tetapi karena kita tahu apa yang benar dan melakukannya untuk menyenangkan pencipta kita. Oke, selanjutnya dalam buku ini kita akan diajarkan tentang dasar untuk harga diri yang sehat, dan bagian berikutnya lagi belajar tentang bagaimana kita dapat dibebaskan dari ketakutan-ketakutan akan hukuman dan penolakan supaya kita bisa tetap punya relasi yang sehat dengan pencipta kita. Sampai ketemu di bagian berikutnya ya. Tuhan memberkati.